Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita masuk segmen kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak, Ibu, semangat gak nih? Semangat. Alhamdulillah. Nah, mau dapat hadiah 1 juta nggak? Mau. Dari Luwak White Coffee, mau? Mau. Iya, insya Allah yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong Pak. Jadi kita harus taat pajak ya, Masya Allah. Baik, pertanyaannya siap-siap ya. Yang bisa angkat tangannya tinggi-tinggi ya. Belum ya. Baik, pertanyaannya, kapan batas waktu puasa Ramadan dalam 1 hari? Wah, itu Bapak, Masya Allah, silakan. Silakan, Bapak bisa ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak sebutkan nama dari mana? Alhamdulillah, nama saya Muhammad Yusuf Tarigan. Saya dari Bukit Sembilan Citi, Jemaah Al-Hidayah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, udah siap jawab pertanyaannya? Alhamdulillah siap. Baik, pertanyaannya saya ulangi lagi, kapan batas waktu puasa Ramadan dalam 1 hari? Dari terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Iya, betul ya, nggak terbalik ya. Coba ulangi lagi sekali lagi. Dari terbit matahari dan tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Baik, betul. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah, jangan lupa dipotong pajak. Ini dia, Masya Allah. Nah, kira-kira uangnya buat apa nih Pak hadiahnya nih? Rencana kita itikaf umroh dan itikaf Ramadan di Masjid Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Tambah-tambahan untuk di sana Pak Ustaz. Alhamdulillah, baik, mudah-mudahan berkah. Ini dari Luwak White Coffee, apalagi nanti di sana bisa berbuka atau sahur menggunakan atau minum Luwak White Coffee. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, selamat ya. Jangan lupa nanti dipotong pajak. Dan jamaah jangan kemana-mana, masih semangat? Insya Allah kita akan melanjutkan segmen berikutnya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan juga ilmu-ilmu yang luar biasa tentunya dari guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap hanya di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun saja berada, dan khususnya yang ada di Masjid Al-Hidayah di Bogor ini, yang mana sejak tadi sudah mengikuti bagaimana kajian kita mengenai halal dan haram
Ya, rezeki yang halal memiliki dampak yang baik buat keluarga, begitu juga dengan rezeki yang kita makan yang dibawa oleh suami yang haram juga ternyata punya dampak bagi keluarga juga. Karena itu pastikan rezeki yang kita makan adalah rezeki yang halal, yang dibawa adalah rezeki yang halal. Untuk itu sekarang kami berikan kesempatan bagi ibu dan bapak untuk bertanya, angkat tangannya silakan. Silakan, iya, oke. Ibu silakan, nama ibu siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumira. Ibu Jumira. Mau tanya Ustadz, misalkan gini, anak saya kan ngasih uang sama saya, tapi saya nggak tahu uang itu dari mana. Oh. Gitu. Terus dia nggak bilang dari mana uang itu, kalau ditanya ada rezeki gitu kan. Terus kan saya jadi was-was ya Ustadz mau make. Terus saya boleh make nggak itu Ustadz maksudnya. Gitu aja Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Jumirah ya? Iya. Bu, ini kan anak ngasih uangnya. Iya. Ibu was-was. Iya. Nah, terus ibu nggak mau pakai. Bukan nggak mau pakai, jadi ya kalau mau pakai takut itu Nggak berani. uang dari mana, takut uang haram Tapi apa udah halal gitu. udah pernah dipakai nggak uangnya? Belum sih Pak. Belum ya, oke belum. silakan. Ini gimana nih, ibu yang was-was sama pendapatan anak yang ngasih Iya. sebagai wujud baktinya anak sama orang tua kan Iya, gitu ya Bu ya? betul. Silakan, mungkin kesempatan pertama dijawab oleh Ustadz Iya. Abdul Kafi, silakan Ustadz. Baik, ini Masya Allah. Satu nih yang saya mau tanya sama Ibu Jumirah. Nominalnya banyak apa dikit? Oh, Ya standar Pak. Alhamdulillah, iya. Biasanya kalau yang banyak ada was-was, kalau yang dikit sih enggak ya. Iya baik, apakah itu halal atau haram? Tergantung daripada cara anak ibu mencari rizkinya. Kalaulah memang rizkinya memang benar dari hasil keringat, kemudian kita tahu kerja selama 1 bulan, kemudian mendapatkan mungkin sekarang bulan Ramadan nanti ada THR diberikan kepada orang tua, halal karena dengan keringat dan kerja keras maka itu jatuhnya halal. Tapi kalau memang kita tahu anak kita ini punten belum ada pekerjaannya atau belum bisa menghasilkan uang, kemudian tiba-tiba memberikan uang 10 juta kepada orang tuanya, itu wajib kita tanya. Tanyanya bukan sekedar hanya tanya ini buat mama, iya, ya udah diambil, enggak. Tanyanya yang jelas. Nah, ini dari mana uangnya? Dari mana hasilnya? Bagaimana cara mendapatkan uang seperti ini? Kamu kan mohon maaf, bukan merendahkan, kan belum dapat kerjaan. Dengan begitu kita ada yang namanya tabayyun. Sehingga ada kejelasan mana yang halal, mana yang haram. Karena innal halala bayyinun kata Rasul. Yang halal itu sudah jelas. Wal harama bayyinun, dan juga yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang di tengah-tengah itu adalah sesuatu yang syubhat. Orang yang dia mengerjakan atau mengambil sesuatu yang syubhat, maka dia cenderung kepada sesuatu yang haram. Oleh karena itu kalau bisa kita tanya bukan hanya kepada anak, kepada suami. Detail, tahu. Kadang-kadang ini yang ibu-ibu nggak ngelihat dari mana datangnya, yang penting kalau dikasih banyak langsung ambil, bener nggak? Betul. Tuh betul katanya. Iya. Oleh karena itu kita cari yang halal-halal saja. Yang halal biarpun sedikit jauh lebih nyaman. Jauh lebih tenang daripada haram namun banyak. Betul? Betul? Rasa beban di hati ini pasti ada. Rasa menyesal itu pasti ada. Karena kita menggunakan sesuatu yang haram. Tapi begitu yang halal walaupun sedikit, misal nggak banyak, dikasih suami, dikasih anak seminggu 10 juta. Oh, protes ini. Oh, enggak. Kayaknya wajah-wajahnya lebih ini, amin. Amin, amin. Iya misalkan gitu, misal amin aja ya Bu ya. Iya, kita halal, kita tahu kerjaannya, kita tahu dari rezeki yang halal, alhamdulillah diterima. Dan juga yang terpenting adalah doakan.
Karena orang yang menyumbang atau bukan menyumbang katanya, menolong orang tua, membagi orang tua rezeki, apalagi dari yang halal, insya Allah Allah ganti berlipat ganda langsung dunia apalagi akhirat. Masya Allah. Amin. Jadi ini yang bagi semua yang punya anak ya, yang anaknya ingin membagi THR orang tuanya, ayo silakan, mumpung di bulan Ramadan. Karena afdolus shadaqah fi Ramadan. Afdolnya yang paling afdol sedekah itu di bulan apa? Di bulan Ramadan. Mari kita bakti kepada orang tua, kita berikan orang tua keluarga kita dengan yang halal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas? Jelas? Alhamdulillah. Silakan bapak-bapaknya yang mau nanya, angkat tangan. Saya kasih kesempatan. Silakan ya Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel mau bertanya Pak Ustadz, jika kita sudah bertobat dari perbuatan haram seperti transaksi haram, bagaimana sih caranya agar kita istiqomah ya untuk menjauhi perbuatan haram tersebut dan tidak lagi terjerumus ke perbuatan haram tersebut? Dan bagaimana caranya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Randy, Fadal. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah ketika kita sudah berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, ya. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bahwasanya semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini, itu yang harus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita selalu, bahwa semua ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak takut dan tidak khawatir untuk meninggalkan sesuatu yang haram, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Masalahnya di kita terkadang kita tidak mau meninggalkan sesuatu yang menurut hati nurani kita sudah menyadari bahwa ini adalah tidak baik, lantaran kita masih takut. Nanti kalau saya pindah, nanti kalau seandainya saya tidak lagi di sini, kira-kira saya mau bisa makan atau tidak? Saya dapat duit lagi atau tidak? Ini yang selalu menjadi was-was bagi diri kita. Maka ketika kita memiliki iman yang bagus, iman yang baik, mengerti bahwasanya hakikat rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau berjuang, berupaya meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang tidak Allah ridhoi, pasti Allah akan bukakan jalan yang terbaik. Pasti Allah akan membuka lembaran yang baru, Allah bukakan kemudahan-kemudahan kita untuk dapat mencari rezeki yang lebih berkah dari itu semua. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah kita jangan sampai meninggalkan ibadah. Karena ketika kita ibadah inilah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tegas Allah nyatakan Allah akan membuka pintu-pintu kemudahannya dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi ketika kita meyakini bahwa hakikat itu adalah karena Allah, rezeki yang diberikan itu karena Allah, kita juga berusaha untuk menghindari sesuatu yang haram. Kita yakin bahwa ketika kita pindah, hijrah kita pasti ada ujiannya, Bu. Ketika seseorang meninggalkan keburukannya, meninggalkan sesuatu yang haram, hijrah kepada sesuatu yang baik, meninggalkan sesuatu yang haram, pasti ada ujiannya. Baik ujian itu datang dari diri kita sendiri maupun ujian itu dari orang lain. Bisa jadi ujian itu datang dari mertua kita, bisa jadi ujian itu datang dari istri kita sendiri, bisa. Ada nggak yang ibu-ibu terkadang suka ngiring lihat temennya? Bang, lu udah kerja di Pertamina, masa sih kagak bisa ngambil ini itu? No, tetangga kita doang ngeliatin cincinnya ganti-ganti mulu, mobil ganti-ganti. Ya bang, lu mah bang udah kerja, jabatannya tinggi, ya kan? Kerja di Pertamina hebat segala macam. Ada kayak yang lu copet begitu.
Ya, itu godaan yang datang dari istri kita itu. Hati-hati model istri seperti itu. Nasehatin, lebih baik kita mencari sesuatu yang halal menjadi berkah buat rumah tangga kita ketimbang sesuatu yang haram dibawa kepada keluarga kita membawa ketidakmanfaatan, membawa ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang banyak kalau seandainya haram Allah tidak ridho, maka berkuranglah manfaatnya. Tapi sesuatu yang sedikit ketika itu membawa keberkahan, cari dengan sesuatu yang halal, mencari dengan perjuangan karena niat karena Allah, insya Allah sedikit itu punya banyak manfaat. Disitulah yang disebut dengan keberkahan, ya. Punya duit sedikit tapi cukup buat umroh, alhamdulillah. Punya duit sedikit tapi cukup untuk naik haji, alhamdulillah. Punya duit sedikit tapi cukup untuk beli mobil, alhamdulillah. Punya duit sedikit tapi cukup buat kawin. Nah, jangan Pak, kalau duit sedikit mah Pak, ya. Ya, yang penting kita berjuang mencari nafkah dengan cara yang baik. Semoga ketika kita bisa istiqomah menghindarkan diri kita dari sesuatu yang haram, pasti Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu semua. Ya. Amin, amin ya Makasih. robbal alamin. Yakinlah kalau rezekinya yang kita bawa halal, rumah tangganya jadi bahagia. Betul apa betul? Gitu ya. Terus kalau misalnya kita kerja anak muda, pastiin tempat kerja kita itu bukan tempat judi online ya kan. Tempat kerja kita itu nggak menjual khamar, Betul. ya, bukan menjual barang-barang, Narkotika. bukan narkotika ya, bukan menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah atau tidak sesuai dengan tuntunan agama kita gitu. Baik ibu-ibu bapak-bapak dan juga seluruh pemirsa ini kita akan lanjut lagi sesi tanya jawabnya. Masih di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ya. Walaupun sekarang siang hari ini badan masih pada lemes ya. Lihat lap kanebo putih rasa lihat lumpia. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.